Ini kan on survivor seolah-olah diterpa badai tidak ada hentinya ya kan. Terakhir tudingan Onyo saling menanggapi seperti apa sih? Aduh, kalau itu aku nggak bisa banyak berkomentar karena seperti ini ya. Biar bagaimanapun peran aku adalah pendukung. Jadi ketika disuruh memberikan atau harus berbicara mengenai hal itu rasanya kurang pantas. Karena bukan aku yang menjalankan, bukan aku yang mengalami, jadi aku nggak bisa beri saran, aku nggak bisa beri komentar juga, nggak etis toh kayak gitu. Jadi aku cuma bisa beri dukungan secara diam-diam, bukan di depan kamera pastinya. Aku beri dukungan penuh untuk bisa menyelesaikan berita-berita itu gitu pasti. Tapi kalau menanggapi nggak sopan atau kayak gitu, orang yang dibahas siapa, jangan kayak maksudnya kayak malah jadi omongan yang enggak. Tapi mungkin adanya program perkah ini apakah membuat salah satu acara dari forum itu membantah katanya ada rumor bangkrut gitu. Itu seperti apa? Salah satunya. Kalau bermaksud membantah mah enggak. Gini ya, kita tuh nggak pernah selalu berusaha membantah. Karena banyak gitu ya berita dari luar sana seperti ini, seperti itu. Biar kami membuktikan hasil akhirnya seperti apa. Karena kalau terus ditanggapi, akhirnya malah lupa nanti sama usahanya. Sibuk dengan pencitraan dan membentuk opini publik. Sementara lupa sama tujuannya usaha itu biar apa sih? Biar menguntungkan, biar usahanya lancar. Kalau terus ditanggapi, ya udah kamu jadi ini aja, jadi influencer aja, jangan jadi pengusaha. Iya nggak sih? Yang penting adalah mempertahankan usahanya, membuat strategi, sampai juga membuat pengembangan bisnis ke depannya. Biar bagaimanapun sampai hari ini mungkin bukan cuma kita yang mengalami isu kurang baik. Banyak di luar sana yang mengalami isu kurang baik. Tinggal bagaimana aku dan keluarga dengan kepala dingin bisa menanggapi dan menjawab seperti itu. Tapi mungkin soal rumor bangkrut itu seperti apa kok? Benar apa gimana? Seperti yang teman-teman lihat, aku juga tidak mau membantah, tapi alhamdulillah sampai hari ini teman-teman masih hadir di sini, teman-teman masih bisa beli produknya, teman-teman masih bisa nikmati makanannya, dan dimohon doanya semoga ya sampai selama-lamanya menjadi anak cucu bisa meneruskan usahanya. Cici Sarwenda canggung komentar sampai ngadain psikolog juga ke rumah, seperti apa sih? Bener apa enggak sih? Kalau itu balik lagi, aku nggak mau kasih komentar. Balik lagi, aku kasih pengibaratannya. Sama aku kasih cerita sedikit. Sampai hari ini aku tuh nggak pernah marah sama Onyo, Thalia dan Tania. Kalau mereka ada berbuat salah, biasanya aku akan bilang, Bun, tadi anaknya ngelakuin ini. Karena bayangin kalau teman-teman punya anak, mau nggak anaknya dimarah-marahin sama om tantenya, dimaki, omel-omelin, dibentak-bentak? Loh kan masih ada orang tuanya masih hidup. Jadi aku cuma bilang, ayah, bunda, tadi Onyo sama Thalia, Tania, tetot ya, mereka kayak gini. Biar orang tuanya yang menegur. Peranku adalah pendukung, sebagai paman. Seperti itu. Apalagi buat berkomentar kayak gini, gak bakal bisa. Terus program sedekahnya salah satu giat usaha kan katanya korban kan lagi sakit, apa biar lebih segera pulih atau kayak gimana itu salah satu usaha dapat pahala, jadi doa jadi Program ini fokus untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada mitra driver kita, driver online, dan mengajak ke konsumen untuk belanja geprek susu, tapi mereka tetap bisa menjalankan sedekahnya dengan membeli paket sajadah dan juga Al-Qur'annya nanti ya. Kalau untuk kesehatan pribadinya itu sudah difokuskan ke arah yang terpisah gitu, karena keluarga, baik itu Poruben, Ciwenda, aku gitu ya, mudah-mudahan sampai hari ini tidak henti gitu melakukan sedekah yang dilakukan secara diam-diam sajalah, biar kita dan amal kita aja yang tahu. Kejadian komunikasi sama berbeda saat sejauh mana yang kondisi kesehatannya Poruben sendiri? Dicurhatin mah enggak ya, cuma sadar diri sebagai adik, kita kan nggak punya orang tua lagi. Selalu menanyakan biasanya bagaimana kondisinya, apa yang dirasakan, kemudian
kemudian ada keluhan atau tidak. So far so good sampai hari ini. Perkembangannya baik, Ciwenda juga perkembangannya baik, kan sempat sakit juga gitu ya. Bukan cuma Ciwenda tapi kakakku yang lain juga sempat ada yang kurang fit, sampai hari ini ada yang di rumah sakit juga. Jadi ya berupaya penuh untuk memberikan perhatian lebih ya akhirnya, walaupun gak dicurhatin kita tanya aja, sesimpel kita tiap hari tuh harus video call, lihat-lihatan muka, ngecek kondisi badannya. Sempat khawatir nggak sih dengan kesehatannya, katanya dia sempat kepada anak-anaknya agak lebih kuat, dari kerja sampai malam kayak gitu. Oh iya, ya pasti khawatir lah, pasti khawatir. Kalau aku bilang sama Koruben ya mungkin aku cuma bilang ke Koruben gitu, Koko, dia tuh kan dia tuh ingin selalu menjadi sosok ayah yang mungkin tidak mengenal letih di depan anak-anaknya, berupaya penuh untuk Ciwenda, Thalia, Tania dan juga Betran gitu. Aku pengen jadi tempat dia bisa istirahat. Ketika ketemu, aku cuma bilang sama dia gitu, kok kalau Koko lagi capek nggak apa-apa, bilang Koko capek, Koko butuh istirahat, bilang nggak apa-apa. Jangan dikuat-kuatin terus badan. Kadang kan badan itu butuh ya waktu untuk punya self reward, bukan tentang materi, tapi tentang kita berdialog sama diri sendiri. Ada waktunya untuk diam, ada waktunya untuk otak kita beristirahat, ada waktunya untuk tidur juga. Pengobatan soal kejadian yang terjadi di rumah korban itu seperti apa sih? Oh Pak, udah tahu yang ular belum? Iya. Oh ya paling semangat ya. Itu seperti apa itu kok? Katanya berkiriman kok. Katanya sih gitu. Nggak tahu ya. Ya nauzubillah, sebenarnya nggak tahu juga. Kayak jadi aku itu dapat telepon dari, aku juga taunya waktu di podcast kan. Ciwenda bilang, Koko udah telepon belum? Belum. Kenapa Ci? Itu ponakan lo. Terus tadi ikut kan, malam itu kan. Ci kenapa tadi? Semalam, ayo malam apa pagi gitu ya dia bilang. Pagi-pagi, ayo mau berangkat sekolah. Tiba-tiba dari hording keluar ular, warnanya belang. Warnanya kecil, warnanya hitam kuning ya. Dia bilang, dan itu 2 kali, dan pasti ketahuannya sama Thalia. Kejadiannya kapan ya? Sebelum muncul itu apakah ada tanda-tanda kok? Hampir tiap minggu. Ada firasat gitu sebelum muncul? Hampir tiap minggu kayak gitu mah. Terus kadang tuh kalau misalkan aku bangun tidur gitu setengah enam, jam setengah 7 gitu ya, baru bangun tidur tuh ada miss call tuh dari Koruben setengah 4 pagi. Wah sesuatu nih. Jordi di rumah gua ngeliat ini Jordi. Ya sering sih sebenarnya. Tapi ya balik lagi. Hal yang seperti itu aku selalu menanggapi masih syukur ketahuan, masih syukur ketangkap gitu sama kita bendanya. Kalau enggak kan ya percaya nggak percaya ya, tapi bisa masuk ke dalam rumah. Ya kalau orang tua cuma ngingetin sedekah lagi lebih banyak, sedekah lagi lebih banyak, sedekah lagi. Sedekah itu kan mengurangi bencana, mengurangi apa? Menolak bala, mengurangi bencana, ataupun juga memberikan pahala. Kok tapi sempat Ustadz ke rumah nggak sih keluar? Oh sering loh, sehari loh. Atau mungkin Tapi masih tetap ada ular di situ, meskipun udah didatangi. Itulah mungkin karena kita sempat mikirnya sampai sama keluarga tuh mikir, kita kan nggak pernah bisa ya minta orang untuk selalu suka sama kita. Kadang orang itu bisa menjadi tidak suka sama orang lain tanpa sebab. Caranya gimana? Ya kita doain aja lah supaya kita dan keluarga selamat selalu, hatinya dilunakkan, hatinya juga dirubah gitu. Karena bisa jadi loh orang kayak gak tahu gua kenapa gua benci aja sama dia. Ada yang kayak begitu. Atau kadang ada lagi bukan masalah persaingan, masalah kedudukan juga ada. Orang yang tahtanya lebih tinggi tidak mau terkalahkan, ada juga yang melakukan seperti itu. Tapi balik lagi, ini suzon loh, ini suzonnya kita dan itu nggak boleh masalah itu. Jadi jangan dianggap berat, dianggapnya sekarang ini pengennya relax menanggapi bulan Ramadan ini, pengen lebih santai dan fokus mencari pahala. Apa hal itu jadi alasan Ruben pindah rumah nggak sih? Kok mau pindah rumah? Jadi alasan Ruben mau pindah rumah nggak sih? Karena hal itu kayak tadi kayak banyak. Kalau aku pindah rumah kan memang lagi bikin rumah ya kalau itu. Enggak sih. Ada hal. Kok tapi pengen cari info nggak sih siapa yang ngirim itu? atau mungkin udah tahu mungkin. Atau gimana dari Ya yang banyak, ya banyak sebenarnya yang ngasih tahu mah banyak. Tapi balik lagi, mau percaya sama jin, mau percaya sama setan,
mau percaya sama, mohon maaf ya, tapi maksudnya mau percaya sama kayak kata-kata paranormal gitu maksud aku. Nanti balik lagi ke iman kita dong kalau kayak begitu. Iya nggak sih? Didengarkan seperlunya, diserap sebisanya, sisanya udah dijalanin aja. Sampai tau nggak? Sampai kita pernah ada yang nge-WA gitu ya. Jordi, tante mau bawain ada tabib umurnya udah 120 tahun, dari mana gitu. Gue bingung, gimana ya? Tan, kita nggak mau video call aja. Itu ntar kenapa-napa di jalan kan 120 tahun mau dibawa ke rumah gimana? Gara-gara gue Merembet jalannya. jadi cerita baru loh. Tan, dikarenakan dibawa ke rumah Jordi dan Ruben, seorang tabib mengalami kesehatan bla 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 120 tahun mau dibawa ke rumah gue gimana? Gue bilang doain aja nih dari jauh gitu nggak? Itu aja. Itu selain ular ada lagi nggak sih kejadian-kejadian aneh di rumah? Oh banyak. Apa aja kok ular Plafon kita copot udah tahu. belum. Plafon ini copot. Plafon copot. Terus di depan toko ada yang ngelemparin kaki hewan. Kaki babi. Ada. Itu kemana, ke rumah apa ke halaman rumah? Oh semua. Semua. Kalau yang ngelemparin kaki tuh di depan toko. Yang sering Aku nggak sebut ya. Soalnya kita punya kok datanya, plat nomornya kita punya. Oh pakai mobil kendaraan Dan gitu. Pelakunya pakai di masker. toko tersebut berkali-kali kejadian Apa? Kejadiannya berkali-kali. dia lagi juga Kejadiannya berkali-kali. dan dia juga Nah, kalau pelakunya emang enggak, karena kan dia pakai motor kan. Ya pasti plat nomor diganti gitulah. Tapi kalau kejadian banyak ya, ular, kemudian plafon roboh, Tania tidak bisa tidur di malam hari. Tania tuh nanti tanya ke ayahnya aja lah, aku nggak berani cerita. Terus di rumahku juga seperti ada suara gabruk gitu. Oh sering. Sedih nggak sih kok mungkin berkali-kali dapat teror dari rumah yang dulu sampai rumah yang sekarang mungkin? Yang ngerasa udah bertubi-tubi ini dikasih terus Nggak merasa. Dibilang jengah enggak ya, tapi aku malah bersyukur. Oh ternyata amal ibadahnya berarti sejauh ini Tuhan benar-benar ada, Tuhan lindungin lo. Bertahun-tahun orang serang, tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan masih kasih kaki 2 lengkap, masih kasih nyawa juga di tubuh kita masing-masing, kesehatan, masih ketemu teman-teman semua. Gara-gara ditanya nih, baru waktunya bersyukur nih sekarang. Diserangnya ribuan kali, tapi diselamatnya ratusan ribuan kali sama Tuhan. Ya udah sekarang kita bersyukur. Beneran Tuhan ada loh. Ternyata benar sedekahnya beneran nyampe. Amal pahala tuh ada. Tuhan tuh ada, udah gitu aja. Sempat ngelaporin ke pihak yang berwajib kasih kok kali-kali. Ngapain gimana? Bapak tolong saya disantet. Atau mungkin nyari tahu orang yang lempar tadi. Ada undang-undangnya. Emang kayak gitu deh? Iya ada udah. CCTV mungkin ada kok. Tapi itu masih ada sih kayaknya. Masih Ada. rancangan undang-undang belum bisa. Iya, gue sempat baca sih di RKUHP itu kan. Kan perbuatan tidak menyenangkan bisa kok kalau tahu orangnya itu diduga itu. Melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Ya dia senang-senang aja pokok. Kitanya yang senang. oh terkait laporan yang entos update itu seperti apa? Oh itu juga bukan konteks aku ya. Apalagi memang sudah bentuknya laporan. Jadi ada baiknya ditanyakan kepada lawyer dan juga kepada pihak yang berwajib. Tapi mungkin sedikit tanggapan nih kok. Prisly kan sekarang katanya kabarnya lagi dekat si papinya Esta, anaknya Om Pasya. Gimana kalau sendiri sebagai mantan seperti apa? Ya senang-senang aja lah pastinya gitu ya, karena apa? Aku sih selalu berhubungan baik sama mantan, bukan cuma teman Prisly doang, tapi sama yang lain juga hubungannya baik. Tapi mungkin komunikasi mereka kalian seperti apa? Apa dia cerita juga lagi dekat sama Kiesa? Kalau cerita sih enggak ya, tapi hubungannya sebaik itu. Masih teleponan, kalau kakakku sakit dia telepon, kenapa Cici? Kenapa kok Ruben? Masih sesantai itu, masih sebaik itu, dan bukan cuma sama Prisly doang, sama yang lainnya juga gitu. Dari Ko Jordi sendiri merestui ya atau kasih doa yang terbaik? Emang gue bapak. Merestui semua Lahir. dukung nggak sih dukung nggak sih? Ya, mendukung lah. Kalau dukung atau nggak dukung mah nggak bisa diomongin ya, karena kan ini melihat kepada arah pasangannya. Kalau aku nggak dukung, berarti menganggap siapa namanya?
Asumsinya nggak baik. Kalau aku dukung nanti ada asumsi lain. Itu mah omongan ngalur ngidul. Tanya ke orang tuanya lah kalau dukungan. Berarti mendukung apapun keputusan Frisly gitu, sebagai apapun mantan itu, mungkin. baik itu soal asmaranya kah atau apa gitu. Iya terserah Frisly-nya aja ya. Sebagai teman dekat ya. Mendukung apapun yang bentuknya menjadi sebuah kebahagiaan, tidak menyakiti orang lain dan membuat dia lebih baik dari sebelumnya. Oh, jangan dikenakan isu pada kata sama Bu Ayu Ting Ting sama Bu Ayu Ting Ting dekat sama Bu William. Bener nggak sih? Gimana nih Kak? Iya kan baru deket. Ya deket kan, ya udah deket. Buru nggak sih kamu? Ya kalau belum jodoh mau gimana? Iya kan? Ya kalau belum jodoh mau gimana? Ya mungkin memang belum pas waktunya, belum ada jodohnya. Kita lihat nanti coba. Setelah kita sudah sama-sama kembali pulih, kapan ya target gue nikah? Gue juga kadang-kadang bingung. Tiap hari kerja mulu. Tapi kan ada istilah kok janur kuning belum lengkap, apakah terus berjuang kok? Anjay. Kalau berjuang sih enggak juga ya, karena buat apa memaksakan sesuatu yang bukan jadi kehendaknya gitu. Balik lagi, aku sekarang nggak mikirin ke jodoh dulu, nggak ada mikirin ke jodoh dulu. Tapi tanggapannya Ayu dekat dengan Boy William seperti apa sih? Amin, Boy aku kenal, Ayu juga kenal pasti. Dua-duanya baik sekali, lo kenapa tidak? Gitu aja. Tapi Koko maksudnya tahu cerita kedekatan mereka seperti apa mungkin yang Koko tahu? Nggak, kalau tahu sih nggak, taunya dari teman-teman media aja paling sama dari kalau lagi live suka disampai-sampein gitu. Nah itu yang sampai-sampainya seperti apa? Tahu nggak, gue tuh sampai nggak buka sosial media sama sekali. Jadi beres ini ntar ngobrol lagi, meeting lagi, abis itu masuk kantor lagi, abis itu live lagi, abis itu masuk kantor lagi, abis itu live lagi. Sampai kayak kalau tahu berita tuh, kalau lagi live di mana namanya, live di TikTok jualan bensu bakso ya, begitu masuk, penonton ada berita apa hari ini, biar mereka aja yang nyampein kabarnya. Kalau nggak kan kita kadang nggak, emang iya ya ada berita itu nih. Saat penonton menyampaikan berita kedekatan Ayu dengan Boy, kalau jadi gimana tanggapannya? Oh iya, oh gitu, coba gitu aja. Merasa cocok nggak mereka? Cocok kali ya. Tapi Cocok kali ya. trauma nggak sih kayak pacaran sama beda agama gitu kan ya? Enggak. Pacaran beda agama tuh enggak. Tapi itu balik lagi. Sama orang tua dari dulu ya selalu dibilangin. Kalaupun ternyata punya pacar, punya calon yang beda agama, ya nggak apa-apa, monggo coba. Tapi kalau ternyata memang mau meyakini keyakinan lain gitu ya itu bukan karena pasangan, karena sifat manusia itu mengecewakan. Apalagi pasangan, bisa jadi mantan, ya kan? Jangan sampai akhirnya kita berpindah keyakinan hanya karena sesuatu yang ketidakpastian gitu loh. Kalau datangnya dari dalam diri tanpa pasangan pun ya udah, kenapa enggak? Tapi dibanding lelaki yang pernah dekat dengan Ayu kayak Aditya Yusman, Ivan Gunawan, Boy ini lebih cocok sama Ayu atau sebelum gue? Jadi gini ya, paket Ramadan ini jangan lupa beli paket berkah Ramadan ini. Closing itu closing. Closing, udah.